Halo, saya datang untuk wawancara. Bisa tunjukkan arahnya? Terima kasih. Maafkan saya buru-buru rapat. Saya benar-benar minta maaf. Hei tai, lantainya licin. Perhatikan langkah. Saya yang ambil. Ingin membeli properti? Ini adalah denah lantai Dragon Rise Residensi. Saya baru saja memeriksa detail proyeknya tadi malam. Desainnya berbentuk persegi dan tertata rapi. 4 kamar menghadap selatan. Perhatikan bagaimana dapur, kamar mandi tamu, dan ruang belajar ada di sisi utara. Ini memastikan ruang tamu, kamar utama, kamar anak, dan suite lansia mendapat sinar matahari selatan. Kamu dari bagian pemasaran? Bukan, saya datang untuk wawancara. Saya sudah pelajari proyek utama Dragon Rise kemarin. Langsung mengenali yang ini. Menjesangkan. Anak muda yang mempersiapkan dengan matang seperti kamu. Jarang daitmu sekarang. Terima kasih pujiannya. Biar saya bantu bapak. Tunggu. Sebentar. Terima kasih, Nona. Sama-sama. Silakan naik sekarang. Saya permisi dulu. Namamu siapa? Lindsay. Begitu, semoga wawancaramu lancar. Terima kasih. Saya hargai itu. Tidak ada kabar tentang Pak Tua di tempat lain. Mungkin sudah di kantor pusat. Tuan Lu, Anda sudah kembali. Jangan khawatir Tuan Lu. Untuk wawancara hari ini, saya akan pilih kandidat berpotensi tinggi. Anda menghalangi saya. Permisi, saya Ada Urisan Mendesak. Saya permisi dulu. Sekarang ini, wanita sembarangan berani merayu Tuan Lu. Sangat tidak tahu malu. Andai bisa bertemu dia, mengapa Tuan Lu mau mewawancarai junior seperti kita? Kalau masuk sekretariat, mungkin saya bisa lebih dekat dengannya. Lindsay, giliranmu untuk wawancara. Presiden Lu. Orang kita di bandara tak menemukan master tua itu. Bagaimana dengan Sai Tua? Dia juga tak kami temukan. Perilaku Anda. Kekek. Silakan duduk di sini. Kekek. Kondisi kakek belum pulih total. Kenapa sembunyi-sembunyi ke Tiongkok? Shem. Berani sekali kamu berkata begitu. Sudah 1 tahun berlalu. Mengapa tak kau bawa istrimu untuk temui aku? Aku. Oh. Apa kau benar-benar sudah menikah? Tidak, kakek. Bukankah sudah kuperlihatkan akta pernikahan? Aku cuma lihat sampulnya. Tak berlaku. Aku harus bertemu dia. Jika tak bisa temui dia, aku tak mau hidup lagi. Baik. Dengar, kakek, jika kakek fokus pemulihan, akan kuatur pertemuan. Setuju. Ku beri waktu 1 bulan. Ngomong-ngomong, ada gadis hari ini, bernama Lindsay, yang datang wawancara. Rekrut dia. Kekek. Rekrut perusahaan kita berdasarkan kemampuan, tak ada koneksi. Sudah, jangan banyak bicara. Dia punya potensi. Baiklah. Kekek, akan kurekrut dia. Biarkan aku antar kakek. Tak perlu. Aku pulang sendiri. Halo, pewawancara. Ini resume saya. Kamu, Maaf, pernah bertemu sebelumnya? jangan pura-pura polos. Ambil barangmu, dan pergilah. Anda belum mereview resume saya. Boleh saya tanya, apa kriteria yang digunakan untuk seleksi? Tak perlu dilihat. Sampah sepertimu, tak layak ada di sini. Ambil berkasmu dan pergi. Saya tak mengerti maksudmu.
Kau sengaja JDK. Pelukan Presiden Lu. Ingin miliki tangga. Kira tak ada yang tahu? Aku tak kenal Presiden Lu. Hanya karena spekulasi tak berdasar. Kau mengenakan sengaja? Ya, aku sengaja. Terus kenapa? Membuat cerita palsu. Dengan orang sepertimu, sebagai pewawancara. Aku tak mau kerja di sini. Kenapa wajahnya terasa familiar sekali? Yang mana Nona Lindsay? Saya. Lulusan perencanaan pemasaran. Apakah Departemen Perencanaan masih menerima karyawan? Tuan Lu, staf kami sudah lengkap. Kalau begitu, masuk ke kantor eksekutif. Sebagai asisten magang, Lu Shang, proses penerimaannya. Baik, Pak, ikuti saya. Baik. Wanita ITU. Langsung ingin merebut Tuan Lu dari apa? Jangan mentang-mentang baru masuk. Kau karyawan baru yang jadi bahan omongan, wajah cantik baru, APA yang kau lakukan? beraninya kau memukulku. Kau melecehkanku. Anggap saja beruntung aku cuma memukulmu. Kerja di sini baru beberapa hari, sudah berani merayu Pak Lu? Sentuhan biasa saja kau salah, sok suci sekarang? Pak Lu. Jangan coba-coba pergi. PAK Lu. Ada apa ini? Dia menyentuhku. Bahkan pantatku. PPAK Lu. Ini jebakan. Dia yang menggoda aku, manfaatkan aku buat karir. Siapa yang tega mempekerjakan orang licik ini? Orang bodoh mana yang memasukkan ular ini ke perusahaan? Saran saya, langsung pecat dia. Aku yang bawa dia ke sini. Kau, APA? Tuan Lu. Saya salah bicara, saya minta maaf. Tapi Anda harus percaya saya, dia yang berusaha menggoda saya. Itu dusta. Tuan Lu. Bertahun-tahun di perusahaan itu. Saya bekerja dengan dedikasi penuh. Anda harus percaya pada saya. Anda dipecat. Anda dengar saya, segera keluar. Dia melecehkan saya. Kenapa memecat saya? Saya yang memecatnya. Bukan Anda, saya dengar semua yang dia katakan. Saya tidak akan menyalahkanmu. Tuan Lu. Saya tahu saya salah. Saya sangat menyesal. Keluarga saya bergantung pada saya. Lansia dan anak-anak semuanya. Tolong beri saya kesempatan lagi. 3. Terima kasih, Tuan Lu. Fokuslah pada pekerjaanmu. Lindsay. Kenapa saya merasa pernah melihatnya sebelumnya? Sekretaris Liu. Tuan Lu. Cari sertifikat pernikahan saya. Untuk saya. Baik. Siapa nama orang yang Anda perkenalkan tahun lalu? Kandidat pernikahan. Oh, itu Ma Xiaoya. Sepertinya saya salah. Sekretaris Liu, ada yang bisa saya bantu? Ikut dengan saya. Ini dokumen milik perusahaan kita. Pelajari dengan saksama. Mengerti. Sudah ditemukan? Tian Lu, maafkan aku. Tak KPA. Sudah ketemu? Belum. Ni, Liu, sedang mencari apa? Sertifikat pernikahan. Butuh bantuan mencari? Tak perlu. Pergi ke Departemen Perencanaan dulu. Bawa rencana pemasaran terbaru untuk perumahan Dragon Rise. TN. Lui perlu menant à Tanganinia. Mengerti. TN. Lu, saya benar-benar menyesali perbuatan saya. Tolong jangan pecat saya. Saya punya solusi untuk mempertahankanmu di korporasi Lu. Direktur Su. Direktur Su. Anda harus membantu saya. Saya tak boleh kehilangan posisi di sini. Saya bisa membantumu.
Tapi sebelumnya, kamu harus lakukan sesuatu untukku. Usir Lin Zi dari perusahaan. Wanita itu. Dialah penyebabnya. TN. Lu memikat saya. Jangan khawatir. Saya akan pastikan dia pergi. Cepat lakukan. Lu Xingzi. Akan kusingkirkan semua penggoda di sekitarmu. Kau hanya boleh jadi milikku. Apa yang kau lakukan? Tian Liu. Jangan masuk ke kantor saya tanpa izin saya. Mengerti, Ten Lu. Hillier. Zilin, apa yang kau lakukan di sini? Mencoba merayu Ten Lu lagi dengan tingkah anehmu? Saya mengantar proposal pemasaran untuk Tian Lu. Perlihatkan padaku. Kenapa kau memukulku? Kenapa? Kau menggotak-gatik. Rencana pemasaran sembarangan, tidak sadarkah ini bisa menghancurkan proyek kita? Tidak akan ada satupun terjual. Kau ingin menghancurkan Lucor? Saya tidak pernah minta dokumen. Saya hanya mengambilnya dari Departemen Perencanaan. Beraninya kau berbohong. Aku akan memberimu pelajaran. Demi kebaikan perusahaan. Apa yang kau lakukan? Lepaskan saya. Lepaskan. Apa yang terjadi di sini? Tian Liu. Tian Liu. Tian Liu. Dia mengubah rencana pemasaran dan membahayakan kepentingan kita. Tian Liu, saya mengatakan yang sebenarnya. Dia berbohong. Di mana dokumen aslinya? Apa dia menjualnya ke kompetitor kita? Apa penjelasanmu? Saya bersumpah. Saya hanya mengikuti instruksi Sekretaris Liu. Sampulnya pun tidak saya buka. Mustahil saya menggotak-gatiknya. Berhenti berpura-pura, mencari simpati Tian Liu. Kakak. Kapan terakhir kali kau lihat rencana pemasaran? Kapan tepatnya? Setelah mengambil dokumen, saya mampir ke pantry untuk minum sebentar. Pasti saat itulah dokumen ditukar. Cek rekaman keamanan. Rekaman keamanan? Kamera pantry rusak. Berhenti berlaku sebagai korban. Kimanan. Ambil rekaman itu. Tian Liu, kamera pantry sudah diperbaiki minggu lalu. Mengapa dia? Bukankah dia sudah dipecat? Kenapa dia masih di perusahaan? Bawa Hulai ke sini. Lepaskan aku. Apa hakmu menahanku? Bukti ada di sini. Masih mau menyangkal? Bicara. Kenapa kau ganti berkasnya untuk menjebakku? Aku. Pikir dulu sebelum bicara. Aku hanya tak bisa menerima. Aku ingin Lin Zi juga dipecat. Tapi aku tak bermaksud merugikan perusahaan. Simpan penjelasan untuk polisi. Bawa dia pergi. Lin Zi. Karena kelalaianmu, kau dipecat. Kenapa? Sudah terbukti. Aku tak bersalah. Tian Liu. Kami menemukannya. Ini kesalahanku. Akte nikah Anda hilang di bawah pengawasanku. Tapi Tuan, saya cek peraturannya. Jika Nyonya masih punya, kalian tetap bisa melanjutkan perceraian seperti biasa. Akt nikah? Dia sudah menikah? Mengerti. Pergi. Baik, Pak. Pergi. Tuan Liu, aku. Suamiku? Hei. Tidak ada apa di antara kita. Jangan panggil aku suamimu. Permisi, aku tidak bermaksud kamu. Hillier. Pergi saja sana. Kamu juga keluar. Dimengerti.
Halo? Maaf Sultati. Ada urusan mendesak pagi ini. Kamu menangis? Bukan apa-apa. Kamu menghubungiku untuk membahas perceraian? Oh. Aku ingin menunda perceraian selama 1 bulan. Dan aku butuh kamu pulang bersamaku sebagai istriku untuk bertemu kakek. Yakinlah, aku akan menggantimu untuk bulan ini. Itu tidak perlu. Uang yang kau berikan sebelumnya lebih dari cukup. Kamu penyelamatku. Bagaimana aku bisa mengambil lebih? Jangan khawatir, aku hebat dengan orang tua. Perceraian, akan kuras. Oh Dan. Satu hal lagi, sertifikat pernikahan hilang. Apa kau masih punya milikmu? APA? Milikmu juga hilang? Kamu juga kehilangan punyamu? Ini salahku. Surat nikah. Aku yang menghilangkannya. Sekretaris Liu baru saja bilang, surat nikah CEO Lu hilang. Kebetulan sekali. Kalau keduanya tidak ada di sini, bisa jadi masalah. Aku tidak kehilangan punyaku, hanya saja rekan kerjaku hari ini juga kehilangan surat nikahnya. Apa yang kupikirkan ini? Suamiku yang misterius? Mustahil itu CEO Lu. Oh. Apa kamu sedang ada masalah? Kamu tadi menangis. Meski ini pernikahan palsu, kita tetap menikahkan. Kalau ada kesulitan, bisa cerita padaku. Aku akan bantu semampuku. CEO Lu, CEO Zhao sudah datang. Tidak apa-apa. Saat kamu menelepon tadi, aku baru saja dipecat oleh bosku. Jadi, sedikit emosional. Bekerja di perusahaanmu? Tidak perlu. Jangan khawatir, aku tipe orang yang bangkit lagi saat terjatuh. Bosmu memecatmu? Dia pasti buta. Ayah, dia jelas-jelas buta. Sudah kuduga, jangan menggosip di belakang orang. Nah, baru dibicarakan. Aku harus pergi. Aku sibuk. Nanti ku kabari. Oh. Linji, bukankah kau asisten Presiden Lu? Tahu tidak istri gelapannya? Kami kira Presiden Lu itu bujangan ideal. Tak sangka dia sudah menikah. Hatiku hancur. Bahkan jika lajang, kamu bukan tipe dia. Hai, kabarnya Presiden Lu akan cerai dari istri gelapan. Benarkah? Aku tak tahu. Kuharap itu benar. Berarti aku masih ada kesempatan. Kurang kerjaannya? Kemas barang-barangmu, dan segera keluar dari perusahaan. Ada apa ini? Hei, Susu, tahu tidak jadwal Presiden Lu hari ini? Jadwalnya rahasia perusahaan. Hanya Sophie dan Sekretaris Liu yang boleh tahu. Tahu tidak dengan siapa? Perusahaan sedang bernegosiasi belakangan ini? Katanya CEO Zhao dari grup Tiankai. Mau kemana? Menyergap seseorang. Kau sudah kembali. Bawa obatnya. APA yang kau lakukan di sini. Bagaimana kau menemukanku di sini? Tak ada yang memberi tahu. Aku mencari tahu sendiri. Perusahaan sedang bernegosiasi mitra dengan grup Tiankai. Direktur paling suka restoran ini. Aku datang karena caramu mendekat dengan perhitungan. Apa niatmu sebenarnya? Aku ingin membuktikan. Aku kompeten dalam pekerjaan. Lagipula. Ini kesalahan Hulei. Kenapa malah memecatku? Aku tak tahan dengan ketidakmampuan. Tak perlu dijelaskan padamu. Maaf, Tian Lu, Buyer Cubantu, permisi. Lindsay. Aku benar-benar minta maaf. Lu Shang. Masuk sekarang.
Apa yang kau lakukan? Aku hanya Kelebihan minum. Salo. Minker. Aku ingin tahu alasannya. Baik, akan kuberitahu alasan sesungguhnya. Kau asistenku, bukan kurir. Berkas tertukar di bawah pengawasanmu. Ini profesional? Tian Lu, berani bertaruh denganku? Beri aku 1 bulan. Aku janji menjadi asisten sempurnamu jika berhasil. Izinkan aku tetap di divisi perencanaan sebagai strategi pemasaran. Ada gadis bernama Lindsay. Melamar hari ini. Terima dia. Lupakan. Hormat pada kakek. Beri dia kesempatan lagi. Kau punya 1 bulan. Jika gagal, nanti. Gimana? Kalau aku gagal, aku akan bayar gaji 6 bulan. Gesek kartu. Kartu tidak asing. Kakap. Tak ada main-main lagi. Yuan Miu. Tak mengesankanku. Dalam sebulan. Berhasil? Tinggal, gagal, pergi. Benarkah? Boleh tetap kerja besok? Boleh. Bos memutuskan untuk mempertahanku. Pekerjaanku selamat. Selamat ya. Pagi, Sophie. Selamat pagi, Sophie. Lindsay, bukannya kau dipecat? Presiden Lu benar-benar punya mata yang tajam. Memutuskan untuk mempertahankanku lagi. Bagaimana rasanya? Cemburu? Kau. Aku mau buat kopi untuk Tian Lu. Sophie, ini tisu untukmu. Pergi sana. Maisuk. Tian Lu, kopi Bapak. Taruh saja. Tidak pakai gula, susu, atau es, benar kan? Tinggalkan di sini. Ada perlu APA lagi? Tian Lu, silakan dicicipi. Kilyar. Lindsay, Katakan yang mau kau katakan. Apa maksudmu ini? Lindsay, jangan bilang. Kau istri rahasia Tian Lu? Aku? Pendatang baru. Tahu kenapa Presiden Lu mengirim Hulei khusus untuk urusan TNI di Nancheng? Bukannya perusahaan pernah memecat Hulei? Dia ditempatkan khusus di Nancheng. Dia bukan lagi manajer Hu yang semena-mena itu. Sekarang dia cuma manajer akun biasa yang ditempatkan untuk TNI. Ada apa dengan TNI? Dia sangat menuntut. Sebagai pendatang baru, kau belum tahu. Terjelahila, olahraga ekstrim. Setiap tahun dia pilih asisten berani dari admin, si Mizem Hulei. Selalu pengecut, tapi sebentar lagi, dia akan kerekuten setiap hari. Memang pantas. Itu balasan karena mengganggu rekan kerja perempuan. SSSD, Presiden Lu datang. Kopis Anda, Presiden Lu. Nama, Lu Zingzi, usia, 26 tahun. Tinggi, 183 cm. Status, menikah. Tiba pukul 8.30 pagi, pulang pukul 8.30 malam. Jadwal tepat waktu. Kau menyelidikiku dengan detail. APA kau sudah jatuh cinta padaku sebegitunya?
Di mana buku catatanku? Mari susun ini menjadi dokumen. Tuan Wang dan Tuan Li suka anggo merah. Mereka suka hidangan pembuka dingin dan mereka doyan makanan pedas. Tuan Zhou dan Tuan Huang suka bajau. Tapi mereka punya tekanan darah tinggi, jadi tak boleh minum banyak. Mereka semua dari Hangzhou. Mereka suka ikan kecap asam. Jadi, bagaimana caraku membuat wanita yang menyukaiku menyerah total padaku? Tolak langsung saja. Bilang aku sudah ada pacar. Kalau tak berhasil, katakan saja. Kau suka pria. Nona Lu. Jadi kaulah yang menemukannya. Sebenarnya, aku sudah punya seseorang yang kusukai. Setelah baca buku catatan ini, Presiden Lu pasti akan anggap aku dedikasi. Kenapa dia tersenyum begitu cerah? Sepertinya itu tak berhasil. Batuk. Bisa kurangin intensitasnya? Jangan terlihat terlalu jelas. Kenapa dia belum juga pergi? Ada apa denganku? Kenapa jantungku berdebar kencang? Presiden Lu? Aku suka pria. Kenapa dia mengatakan ini padaku? Apakah ini berarti aku jadi orang kepercayaannya? Tapi Presiden Lu sudah menikah. Ya Tuhan. Ini alasan Presiden Lu ingin bercerai. Jangan khawatir, Presiden Lu. Rahasia ini akan kubawa ke kubur. Kenapa melihatnya? Membuatku gelisah? Tak tampak, tak terpikir. Presiden Lu. Lu Shang. Bawa dokumen ini ke Lin Xi. Suruh dia antar ke properti baru. Baik, Pak. Hello. Saya ingin bertanya tentang unit terkecil yang ada. Oh, denah lantai ada di sana. Silakan lihat-lihat dulu. Saya akan panggil rekan lain. Saya mau unit yang lebih besar. Ini area kompleks villa kami. Baik. Hello, mau saya jelaskan tentang properti ini? Baisa, saya hanya cek apakah ada denah yang cocok. Tentu saja. Setiap unit di sini menggunakan desain cerdas dan berkualitas. Kebetulan saya cukup paham properti ini. Mari saya tunjukkan. Di sini bisa dilihat bagian gedung tinggi kami. Unit 120 meter persegi. Punya zona pengalaman hidup. Denahnya proporsional. 3 kamar menghadap selatan. Ventilasi sangat baik. Ruang termanfaatkan maksimal. Lihat juga area ini. Di sini ada keunggulan lingkungan sekitar. Baju seperti itu mau lihat rumah? Cuma numpang AC gratis ya? Bu, tolong transfer uang itu dari rekening saya. Saya sudah temukan. Desain interior dan denah sempurna. Keduanya sangat bagus. Saya akan beli 10 unit. Benar beli 10 unit? Halo Nona. Saya akan atur manajer klien, khusus untuk Anda. Tidak perlu. Saya mau dia.
Dia yang urus pembelian saya. Permisi, Anda saya Pak? Baru pulang kuliah dari luar negeri, ingin beli beberapa properti untuk alokasi aset? Baik, mari saya antar tanda kontrak. Presiden Lu, soal pengajuan properti kemarin, ada kabar tak terduga. Lanjutkan. Lindsay membantu. Klien yang terlihat biasa, dengan penjelasan detail. Anehnya, klien itu langsung beli 10 properti, bahkan hanya mau berurusan dengannya. 10 unit? Benar. Siapa sangka dia bisa berhasil melakukan hal sebesar ini? Baiklah, sudah dicatat, kamu bisa pergi sekarang. Presiden Lu. Dia jelas tertarik pada. Mengapa aku harus menghindarinya? Siapa yang mau ikut aku ke Departemen Perencanaan? Aku mau. Aku mau. Sophie, ikutlah denganku. Baik. Lindsay, kamu juga ikut. Baik. Dia baru mulai kerja di sini, sudah bisa menemani Presiden Lu kerapat? Mungkin pakai cara curang, merayu presiden. Dia sudah menikah. Dia mau jadi selir. SSST, Sophie masih di sini. Siniwa, silakan lihat ini. Lahan ini akan menjadi fokus utama grup kita sebagai prioritas strategis utama. Visi kami adalah menciptakan pusat komunitas modern yang terintegrasi, menggabungkan layanan kesehatan, perdagangan, pendidikan, menjadi satu sistem yang terpadu dengan fitur hunian cerdas. Kawasan ini memiliki rumah puluhan tahun, struktur yang lapuk, lingkungan yang rusak, kepadatan penduduk berlebihan. Solusi terbaik adalah pembongkaran total dan membangun baru. Pak Lu. Boleh saya menyampaikan pendapat? Silakan. Bagi warga, rumah bukan sekadar bangunan, tapi menyimpan kenangan berharga. Pembangunan kota memang perlu. Tapi jangan hapus sejarah. Nona Lin, Anda tidak paham intinya. Kami pengembang properti. Keuntungan adalah prioritas. 3 tahun lalu, Grup Lushi mengusulkan proyek percontohan renovasi tanpa pembongkaran. Tujuannya memperbaiki kawasan yang ada, sambil mengembangkan area komersial. Model ini lebih cocok untuk proyek semacam ini. Pelaksanaannya. Ini inisiatif almarhum kakek. Saya belum sepenuhnya paham. Anda usul mempertahankan permukiman lama? Pertahankan struktur aslinya. Bukan yang lapuk, tapi mempertahankan esensinya, sambil tambahkan konsep baru. Kita bisa bangun kompleks komersial bertema komunitas. Lestarikan budaya lokal, melalui desain arsitektur, padukan warisan dan modernitas. Apa kamu tidak waras? Dengan rumah reot seperti ini. Nek, panci ini sudah retak. Kenapa masih dipakai? Dulu waktu seusia, aku juga pernah tanya hal sama. Lalu apa jawab mereka? Nenek sudah lupa persisnya jawaban mereka. Tapi setiap kali memasak di tungku ini, wajah mereka terbayang. Aku ingin mengingat mereka sedikit lebih lama. Ada data yang mendukung proposal Anda? Menurut penelitian saya, dari warga di sini, 68% adalah penduduk asli. Lebih dari 40% telah tinggal di area ini lebih dari 20 tahun. Kebanyakan warga bilang mereka tidak mau pindah. Seorang nenek bercerita. Aku melahirkan di rumah ini, mengucap selamat tinggal, dan menjemur daging asin tiap tahun. Ini bukan sekadar rumah, tapi seluruh hidupnya. Riset macam apa ini? Cuma dengar cerita warga? Sentiment tak bernilai besar. Ini memang sebuah arah. Pemerintah juga berencana membangun distrik budaya unik. Proposal ini
revisi dan tingkatkan, tambah nilai komersial, dan mekanisme daur ulang, ajukan ke Dewan minggu depan. Yeah. Bagaimana mungkin? Direktur Lu setuju dengan proposalnya? Pak Direktur Lu, apa Bapak benar-benar akan pakai rencananya? Rencananya, walau bernuansa sentimental, juga punya nilai komersial. Karena ini rencana, zaman kakek masih menjabat. Bisa kita coba. Hidup dan kenangan berdampingan. Ayo pergi. Kid Attack akan menutup sejarah dengan beton. Tapi membiarkannya terlahir kembali di sini. Proposal Nona Lin. Meng Harakang. Tapi jika tak menghasilkan profit, semua jadi tak berarti. Lihatlah data ini. Marin keuntungan pembaruan kota tradisional adalah 22%. Perkiraan keuntungan Rancanama Kumal 5%. Jika hanya lihat bagian perumahan, itu benar. Tapi kami akan tambah sini pada dan distrik komersial, serta ajukan bersama pemerintah. Untuk pasar warisan budaya tak benda, ini akan menarik 200.000 turis tiap tahun. Pembaruan kota di area ini adalah proyek integrasi kawasan baru. Ditolak. Proyek renovasi desa tua akan dilanjutkan sesuai rencana awal Sophie. Perusahaan harus Udemakan Kentungan. Mulai sekarang Sophie yang menangani proyek ini. Tetap ikut mengawal. Baik Tian Lu. Kesuksesan proyek ini, berkat Sophie semuanya, ayo kita bersulang untuknya. Selamat bersulang. Terima kasih semuanya. Saya hanya mengutamakan kepentingan perusahaan. Selamat, Sophie. Izinkan saya angkat gelas. Jangan minum berlebihan. Tian Liu. Saya bersulang untuk Anda. Terima kasih atas bimbingannya selama ini. Tian Liu. Makanannya hari ini luar biasa. Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Dalam kondisi Anda sekarang, tidak boleh pulang sendiri. Saya antar. Tak perlu. Saya bisa pulang sendiri. Z. Maafkan tadi. Ada kucing liar. Tidak apa-apa. Halo. Ji? Kenapa kamu belum pulang? Bu. Saya Basna Zealand. Dia terlalu banyak minum. Bisa minta alamatnya? Saya akan antar dia pulang. Longteng Huafu. Gedung 1, Unit 3, nomor 202. Mengerti.
Kamu sudah dewasa sekarang. Tapi tidurmu masih gelisah. Oh, nak. Pasti lelah sekali. Minum dulu. Terima kasih, Nek. Ah, tak perlu berterima kasih. Nek. Nenek tinggal di Longteng Huafu juga? Betul. Tempat ini, Dibli Ji un tuku. rumah lama di desa masih ada. Kadang. Kami kembali untuk memeriksa. Surat nikah. Lin Zi sudah menikah? Nek. Zi. Dia menikah? Oh. Kata pernikahan kilat. Suaminya tak pernah pulang setahun. Dokumen itu? Lihat, ini dia. Wajah pria ini sama sekali kabur. Ah, anak tetangga. Coret-coret. Nek, aku harus pergi. Kau sudah menikah. Kenapa bilang suka padaku? Sudah mau pergi? Tian Lu, selamat pagi. Ada apa dengannya? Mungkin dia diacuhkan. Sebagian orang menganggap diri tak tertahan, sanggup menggalakan. Lindsay, Tian Lu sudah menikah. Hargai diri sendiri. Anda salah paham. Tak ada apa-apa dengan Tian Lu dan saya. Saya perhatikan Tian Lu bersikap beda di dekatmu. Saya bersumpah, tak ada yang mesra antara kami. Dia tak mungkin suka padaku. Lagi pula Tian Lu suka pria. Kau cukup sadar diri ya? Tian Lu. Fokus pada pekerjaan. Mengerti, akan saya selesaikan dengan baik. Berhenti tertawa. Kau sudah menikah. Kenapa tersenyum padaku? Apa ini berkaitan? Tentu saja. Baiklah, saya takkan tersenyum lagi. Akan saya buatkan kopi. Takuza, TAPI. Selfie. Mulai sekarang, kopi saya jadi tugasmu. Ya. Tian Lu. Oh. Kopinya sudah siap. Silakan pergi. Di mana Presiden Lu? Dia harus menandatangani dokumen itu. Dia mabuk dan istirahat di Grand Hotel. Denga. Lindsay sedang menuju ke sana. Sebentar lagi, aku akan gunakan ponsel Presiden Lu untuk mengirim pesan ke istrinya. Saat dia datang, antar langsung dia untuk menangkap base Amerika. Ingat, kita harus lakukan sebelum obatnya benar-benar bereaksi. Dengan begini, Presiden Lu akan buru-buru menceraikan istrinya dan wanita ITU akan terbongkar. Sebagai perusak rumah tangga, dia akan membencinya selamanya. Lindsay, tunggu saja sampai sang istri menangkapmu. Haha. Nyonya, suami Anda berselingkuh di Grand Hotel. Kamar 1912.
Was ist denn, Lin? Presiden Lu ada di dalam. Kamar 1912. Kenapa kamar ini lagi? Tuan Lu. Awas. Tuan Lu, kau tidak apa-apa? Panas sekali. Ini panas sekali. Kau demam. Aku ambilkan air. Lindsay. Kenapa aku tak bisa melupakanmu? Tuan Lu, kau tidak seperti diri sendiri. Aku antar kau ke rumah sakit. Tenang. Halo? APA? Nyonya Lu tidak datang. Bagaimana ini bisa terjadi? Berarti Lu Xingxi dan Lin ITU? Aku akhirnya bersama Presiden Lu. Kenapa? Rasanya kok enak ya? Apa ini artinya? Aku sudah selingkuh dari suamiku? Perilaku Direktur Lu semalam seperti orang yang sedang mabuk dan emosinya tidak stabil. Kemarin aku dengar suami rahasiaku ada di kamar 1912. Tapi kamar 1912 itu milik Direktur Lu. Mengkengke. Direktur Lu ini adalah suami pernikahan kilatku? Iya atau tidak, telepon saja langsung akan ketahuan. Kenapa kamu pegang ponsel suamiku? Karena suamimu sekarang sedang diranjangku. Sekarang, Nyonya Lu pasti akan merah. Ini pasti akan mempercepat proses perceraian dengan Direktur Lu. Jadi itu artinya, Presiden Lu dan suami misterius itu ternyata bukan orang yang sama. Untang mereka bukan orang yang sama. Setiap hari aku mencaci bos. Kalau mereka orang yang sama, lebih baik aku mati saja. Kerjamu cuma tidur terus. Aku harus bagaimana denganmu? Hah? Kenapa ponselku ada di sini? Pak Lu. Kemarin Bapak kemana saja? Ponsel Bapak tidak bisa dihubungi. Aku kemarin malam minum terlalu banyak. Tolong periksa sesuatu. Siapa yang mengantarku ke hotel kemarin? Apa? Oh, akan segera saya urus. Sebentar, ngomong-ngomong. Apakah kamu melihat Lindsay hari ini? Dia tidak datang ke kantor. Oh, katanya dia sedang tidak enak badan. Jadi mengambil cuti sakit. Tidak enak badan. Pak Lu, Bapak mau kemana? Hei. Setelah kupikir-pikir, ada yang harus kusampaikan. Kemarin ada wanita mengirim SMS dari ponselmu, menuduhmu berselingkuh. Ada yang di rumahku, nanti ku hubungi lagi. Oh, Camus.
Kamu yang mengantar Zi pulang waktu itu, anak muda itu. Ya, ku dengar dia tidak enak badan, cuma menengok. Begitu. Aigreco, Mazukla. Cepat masuk. Siapa di sana? Bos besar main ke rumahku? Dasar anak nakal. Aigreco. Cepat masuk sini. Ini. Makan buah. Terima kasih. Nak, Umur berapa? Sudah menikah? 26 tahun. Sudah menikah. Sudah beristri? Ya ampun, menurutku, kamu orang baik. Kalau dengan Zi, kalian sangat cocok. Sayang. Kamu sudah menikah. Nak, sebenarnya, aku sedang bercerai. Bercerai? Oh. Itu bagus. J.I. Camille. Sudah menikah setahun. Tapi suaminya tidak pernah muncul. Aku pikir, mungkin dia tidak becus. Cepat atau lambat, aku akan suruh dia. Seredia. Sepertinya. Lebih baik denganmu. Untuknya. Batu. Jadi, suami Lindsay tidak memperlakukannya baik? Kalau begitu aku harus lebih bertanggung jawab padanya. Nek. Sudahlah, nenek berhenti bicara. Cukup sudah. Batu. Sini, ayo. Kalian anak muda. Lanjutkan bicara sendiri. Nenek pergi dulu. Tuan Lu. Ada keperluan apa? Hah? Kudengar. Kamu tidak sehat. Apa karena aku? Sudah. Itu hanya kesalahan. Aku tahu, waktu itu kamu hanya sempat mabuk. Anggaplah, itu tidak pernah terjadi. Aku tak perlu kau tanggung jawab. Akan kujaga kau. Dengan cara apa? Selingkuh? Aku akan bercerai. Tak perlu, tak apa. Kau harus pergi. Kondisimu sedang tak baik. Aku harus tetap menjagamu. Aku masih harus bicara dengan suamiku nanti. Keberadaanmu di sini membuat canggung. Begitu? Sebenarnya, aku belum pernah bertemu dengan suamimu. Telepon saja dia, aku akan diam-diam mendengarkan. Takkan ku keraskan suara. Kau kenapa sih? Lagi pula, kita tidak sedang video call. Lagi pula kau tak bisa melihatnya. Tak masalah. Aku hanya ingin dengar suaranya. Kalau aku mesra dengan suamiku, kau yakin mau dengarkan? Bukankah suaminya jahat padanya? Jangan-jangan. Mereka saling mencintai? Kau tetap ingin dengar? Baiklah, terserah kau. Aku perbolehkan kau dengar. Lupakan saja. Istirahatlah dulu, aku pergi dulu. Anna, bersekali dengan kehidupan pribadiku. Jangan-jangan kau suka padaku? Kalau maksudmu mereka lagi mesra-mesraan, aku tak mau dengar. Katanya ada yang pakai ponsel untuk mengirim pesan selingkuhanku. Tapi tidak ada jejaknya di ponselku. Pasti sudah dihapus. Saat aku telepon balik, perempuan yang angkat. Dia bilang, kau ada di ranjangnya. Ranjangnya? Lalu dia berani mendatangi istri sahku untuk menunjukkan dominasi. Sekarang aku paham. Oh, ngomong-ngomong, apa kau keberatan kalau aku tidur dengan orang lain? Tak, aku tak masalah. Sama sekali, ini kan cuma pernikahan kontrak. Kau bebas punya pasangan sendiri. Lalu apa kau? Sebenarnya kesal? Begini, sebenarnya, aku juga tidur dengan orang kemarin. Seperti katamu. Karena ini palsu, aku tak akan ikut campur. Dengan hubunganmu, aku juga tak akan larang kau pacaran. Terima kasih pengertiannya. Jadi, apa cewek kemarin itu? Gebeten Barma? Bukan begitu. Tapi dia nekat. Jadi kita harus cepat Baik.
Tentukan waktunya. Kakek pulang dalam 7 hari. Lakukan saat itu, kita ketemu dulu, lalu urus perceraian. 7 hari lagi, aku akan jadi wanita lajang. Jadi, hari itu, dia yang dicintainya menunjukkan kuasanya atas diriku. Mungkin salah kirim alamat. Sama nomor kamar Presiden Lu. Sepertinya. Siapkan diri untuk penilaian promosimu. Apa kau menyetujui promosiku karena kita tidur bersama? Karena merasa bersalah? Kau terlalu mikir. Proposal terakhir sudah lolos penilaianku. Tapi untuk masuk Departemen Perencanaan, kau butuh persetujuan mereka. Sophie tidak suka padaku. Apa dia akan setuju? Besok akan kusediakan kompetisi. Jika kau lulus, promosimu akan kusetujui. Lindsay, berani kau terima? Berani. Kalau begitu, siapkan diri. MHM. Semua berkumpul. Ada pengumuman penting. Karena penyesuaian proyek dan rencana pembaruan kota, kami butuh solusi untuk revitalisasi perumahan tua. Sudah diputuskan untuk mengadakan kompetisi. Proposal internal. Apakah ini khusus Departemen Perencanaan? Terbuka untuk semua departemen. Tidak ada batasan. Batas waktu 3 hari. Pemenangnya. Bajuajukan Sada Permentan. Wah, ini kesempatan besar. Jika aku menang, bisa masuk perencanaan? Tentu. Jangan sirah. Kau benar-benar menang. Lindsay, apa pengalamanmu di perencanaan? Berani bicara begitu? Benar. Beraninya. Jangan sok tahu. Simpan kekhawatiranmu. Kita lihat 3 hari lagi. Sophie. Hüdengar Lindsay sering menang kompetisi kampus. Kalau dia benar-benar menang kali ini, reputasi departemen kita bisa hancur. Aku punya rencana. Akhirnya selesai. Besok kita optimalkan lagi. Selesaikan saja. Lindsay, setelah aku menang kompetisi ini, kau akan keluar dari Lu Corporation selamanya. Ayo pergi. Aku antar kau pulang. Aku menemukan ide. Tuan Lu, kau pulang duluan. Aku harus memperbaiki proposal proyek ini. Jengga. Pulanglah. Kau tahu jam berapa sekarang? Kau sendirian di sini. Ini tidak aman. Oh. Ini proposal pemasaran yang kubuat untuk Longteng Huafu. Rencana ini berfokus pada gaya hidup modern dan kembali ke alam. Menekankan, ramah untuk semua usia, dan nilai lokasi strategis. Kami menggunakan pemasaran skenario sebagai pendekatan. Lapangan rumput cerah dan taman bermain anak menjadi elemen visual utama. Menjangkau emosi pelanggan secara tepat. Wah, tak ada tandingannya. Langsung umumkan Sophie menang. Setuju. Ya. Ini rencana pemasaranku. Lindsay,
Tak tahu malu, ini rencana yang kukerjakan, 3 hari 3 malam. Hanya karena kau asisten presiden, kau ingin mencuri hasil kerjaku? Lin Zi, orang sepertimu yang mencuri ide adalah kanker industri ini. Keluarlah dari grup Lu. Ya, setuju dia harus keluar. Chaim. Kau bilang ini karyamu? Ada buktinya? Tentu ada. Ini versi pertama rencana, yang kusubmit 3 hari lalu. Gagasan utamanya, teater 9 adegan kehidupan rumah tangga. Inspirasinya berasal, tata kota unik berbasis poros, tempat komunitas ini berada. Setiap adegan, sesuai skenario kehidupan. Rekrisi, olahraga, sosialisasi. Rankana Kreatif Sophie Haniela. Ganti nama saja. Isi dan struktur. Sepenuhnya hasil salinan. Hanya jiplakan. Kau pikir dengan kata-kata indah, rencana jadi milikmu? Tak berhenti di versi pertama rencanaku. Aku juga bawa versi kedua rencana. Mari lihat ide dari berdasarkan data terbaru dari survei 3 hari lalu dan respon pasar. Serta pemikiranku 2 hari ini secara tidak sengaja. Setelah mengumpulkan umpan balik pasar, kami temukan rumah bersifat tetap, tapi keluarga akan bertumbuh. Tak hanya lanskap luar, tata ruang dalam juga bisa berubah sesuai struktur keluarga. Ini yang paling dibutuhkan pelanggan. Jadi, tema inti versi kedua adalah rumah yang memahami kehidupan untuk mereka yang menghargai hidup. Ini sebenarnya memang terlihat desain Lin Zi lebih bagus. Gak mungkin, pasti Lin Zi mencuri. Aid Sophie. Siapa yang menjiplak siapa? Sebenarnya kita semua tahu jawabannya. Penelitian data Lin Zi, umpan balik pengguna, serta analisis keunggulan properti ini. Logika berpikir dan presentasi yang kuat. Inilah yang harus dimiliki perencana, kemampuan profesional. Lin Zi, kau resmi diterima. Mulai besok, kau jadi marketing planner. Terima kasih, Direktur Lu. Saya akan terus bekerja keras. Baik, rapat ditutup. Berdasarkan performa Sophie dan Lin Zi yang berbeda, perusahaan memutuskan melalui diskusi untuk akhirnya menunjuk Lin Zi sebagai kepala Departemen Perencanaan Tim 2. Direktur Departemen Perencanaan, Sophie dipecat karena menjiplak Rankana Oranla. Siapa yang dipecat? Sophie. Penyelidikan internal menemukan catatan operasimu menunjukkan kau menyalin hasil desain Oranla dan mengirimnya dengan nama baru. Ini pelanggaran serius. Ini bukan plagiat. Saya hanya mencontoh sedikit. Lagipula, Lin Zi cuma pendatang baru. Kenapa bisa jadi ketua tim? Tidak. Direktur Lu sudah bilang, desainnya yang menang. Memang ide Lin Zi lebih kreatif. Diamlah kalian penjilat. Lin Zi, kau sengaja mau memanjat karir dari awal seperti ini? Aku sudah tahu kepura-puraan sejak lama. APA kesalahan saya, kau lebih tahu daripada siapapun. Kau pikir bisa menginjak orang lain untuk sukses dan tetap tegak? Kau kalah. Bukan karena yang kulakukan, tapi karena kau keterlaluan. Omong kosong. Ini karena kau tidur dengan Direktur Lu. Dasar wanita. Sentuh dia dan lihat akibatnya. Tian Lu. Mulai hari ini, kau bukan lagi bagian grup Lu. Bawa dia pergi. Pergi. Tunggu saja. Terutama kau, Lin Zi. Aku takkan biarkanmu lolos. Cepat. Apa kau baik-baik saja? Aku baik. Terima kasih, Tian Lu. Terima kasih sudah membelaku. Posisi ini memang hakmu. Tian Lu.
Dokumen kota Xia sudah siap. Tian Lu, tentang orang yang mengantarmu ke hot setelah kau mabuk? Kami temukan satu orang, tapi mungkin ada dalang di belakangnya. Mungkinkah itu Sophie? Sophie yang memberi alamatmu padaku. Selain itu, dia tampak tahu yang terjadi di antara kita. Akan kuselidiki masalah ini. Sebaiknya kau berkemas. Kebetulan sekali, Lindsay. Sungguh tak menyangka ketemu di sini lagi. Kamu mau melakukan apa? Lekikin APA. Kamu menggoda Tuan Lu, sampai aku dipermalukan di kantor. Menurutmu aku akan diam saja? Dan kamu yang buat aku dipecat. Kira aku takkan balas dendam? Kalian sendiri yang undang masalah ini. Ini tempat umum. Jangan berani-berani membuat keributan. Sudahlah. Beri pelajaran padanya. Akan kutunjukkan padamu kemampuanku. Sedang apa kalian? Tuan Lu. APA yang Tuan lakukan di sini? Tuan Lu, aku tak sengaja. Masalah hari ini akan kita selesaikan. Lain waktu, pergi sana. Ya. Cepat pergi. Ayolah. Aduh. Kamu tidak APA? Tak APA. Aduh. Aku antar kamu ke rumah sakit. Ayo pergi. Sakit? Biar aku tiup. Sudahlah. Aku baik-baik saja. Tuan Lu, terima kasih sudah menyelamatkanku tadi. Tidak apa, kamu karyawanku. Sudah kewajibanku melindungi. Cuma karyawan? Tuan Lu. Lindsay bilang, kamu diserang. Kamu tidak apa-apa? Kalau aku terluka, masih bisa berdiri di sini? Omong kosong. Sudah kubicarakan agar kamu pakai pengawal. Kamu menolak. Apa kamu sampai segininya? Ingin menghabiskan waktu dengan Nona Lin? Ada momen pribadi? Momen pribadi? Berhenti bicara ngawur. Kamu suka dia? Quand? Lindsay. Kamu suka aku? Batu. Apa maksudmu aku suka kamu? Jelas kamu yang duluan suka. Kapan aku pernah suka kamu? Lalu kenapa bilang ke nenek, aku ini suamimu? Lajapila, kamu catat di buku itu. Semua kesukaanku. Ini jelas membuktikan kamu. Sakaraku. Nenekku salah paham. Selain itu, buku itu, catatan kerja saja. Bukan kuma kamu. Tuan Zhou, Wang, Li juga ada. Pokoknya. Bukannya kamu suka pria? Batu, aku. Itu cuma alasan untuk menolakmu. Aku tak pernah minta ditolak, narsis. Akui saja kamu suka aku. Silakan berprasangka. Kamu jelas suka aku, tapi tak mau mengaku. Tuan Lu, apa kamu suka dia? Mana mungkin aku suka dia? Aku lebih suka yang kalem. Lihat dia, Sirwet Saharian. Tuan Lu, menurutmu dia suka kamu, hanya karena kamu yang duluan suka. Jadi Tuan Lu, kamu suka Lindsay. Maksudmu? Aku naksir satu pihak ke Lindsay? Jengga, aku dan Lin. Sudah makan? Aku bawa makanan. Makan bersama yuk. Ini sama persis dengan permintaan Tuan Lu untuk istrinya. Persis seperti waktu itu. Lindsay. Je l'en ko pakai itu. Ada masalah APA? Ini hadiah dari suamiku. Sungguh suamimu tak menghargai dengan layak. Memberi jalan murahan begini. Pasti harganya receh saja. Tuan Lu.
Ini gelang yang sangat berharga. Dulu Tuan yang menghadiahkan ini pada istri Tuan sendiri. Tuan Lu. Masak hadiah pernikahan bisa lupa? Pria memang tak tahu diri. Huff. Ada masalah apa, Tuan Lu? Bukan kau sumber masalahnya? Kau tahu aku suka Lindsay, tapi malah sebut istriku. Di depannya, situasi makin kacau karena kau. Tapi Tuan, pernikahan Tuan cuma formalitas. Kan sebentar lagi bercerai. Dia belum tahu. Oh. Aku akan langsung jelaskan sekarang. Jangan bicara lagi. Akan kuatur waktu untuk jelaskan. Ngomong-ngomong. Besok ulang tahun Lindsay. Siapkan hadiah untuknya. Pastikan. Hadiahnya jauh lebih bagus dari gelang norak suaminya itu. Mengerti. Tunggu. Selera kau juga jelek. Aku sendiri yang akan pilih. Baiklah. Bawa bajunya dan kita pergi. Wah, banyak sekali hadiahnya. Ada apa ini? Udahan aktingnya. Jangan pura-pura tidak tahu. Tuan Lu kasih hadiah ulang tahun. Ngapain Tuan Lu ngasih hadiah ke aku? Dia sengaja pamer ke kita. Ada orang pakai cara licik buat ambil posisi Sophie. Sampai Tuan Lu aja kasih hadiah mahal ke dia. Aku yakin masalah rumah tangganya. Ulah dia. Lu Zengzi. Sengaja menjebak aku? Imajinasinya segila ini. Mending jadi penulis skenario. Dengerin baik-baik. Hadiah ini sebenarnya untuk Nyonya Lu, bukan untukku. Minggir. Reaksinya berlebihan banget. Bukti bersalah yang jelas. Ingat gak waktu Tuan Lu bawa dia ke rapat rahasia itu? Sejak itu, semua berubah. Menurut kalian, istri misterius Tuan Lu, jangan-jangan dia? Nggak mungkin. Dia cuma magang. Masa bisa memenuhi syarat? Lindsay, ngaco. Tapi Tuan Lu memang memperlakukannya spesial. Magang biasa, mana dikasih perlakuan kayak gitu? Tuan Lu, hadiah-hadiah di mejaku. Apa hadiah itu darimu? Ya, bagaimana? Sakit tidak? Lebih baik dari gelang murahan. Dari suamimu kan? Semua hadiah ini, aku pilih sendiri. Khusus untukmu. Ambil kembali. Kenapa menolaknya? Tidakkah kau menaikkannya? Kalau tidak suka, akan kubeli yang baru. Apa maksudmu sebenarnya? Sudah kukatakan. Aku menyukai, ingin bertanggung jawab. Tunggu, bukan? Tidakkah kau punya perasaan padaku? Mungkin tapi. Aku tak mau jadi perusak rumah tangga yang hancurkan keluarga. Tuan Lu, kau punya istri, aku punya suami. Kita bukan lajang lagi. Jaga jarak saja. Soal hadiah-hadiah itu, berikan saja pada istrimu. Hei! Saat hadiah untuk orang yang disukai ditolak. Dia minta ini dikembalikan. Jelas dia cemburu. Sudahkah kau jelaskan, pernikahan kita hanya palsu? Aku bingung cara memberitahunya. Oh, ngomong-ngomong. Mau hadiahnya? Kalau mau, datang saja ke kantorku. Akan kuserahkan langsung. Jangan mimpi. Sudah cukup yang kau berikan. Tak bisa terima lagi. Lagipula, ini kan untuk dia. Tunggu. Persahan Lu. Kebetulan sekali. Ngapain kamu sembunyi-sembunyi? Aku panik lalu menutup telepon. Ayah, Tuan Lu, tadi kamu sedang apa? Seperti yang kamu mau, mengejar istriku. Dan memeriksanya. Dasar pelit. Halo. Ada masalah apa? Kenapa tiba-tiba tutup telepon? Cuma masalah kecil. Bos pelitku sedang mengejekku. Baru aku sadar, setiap kali aku menelepon, selalu saja bahas dia.
Kalau tidak tahan kerja di sana, datanglah ke perusahaanku. Tawarannya masih berlaku. Sebenarnya, aku tidak benci dia. Jadi kamu suka sama dia? Ya, sedikit. Sayangnya, dia sudah menikah. Ha! Sepertinya, kita suka pada orang yang seharusnya tidak. Tuan Lu, pohon uang. Ha! Oh, Aku harus pergi dulu. Nanti kita lanjutkan. Baik. Kamu bilang, Ada APA? Oh, pohon uang mahal yang kamu beli. Daun Lindsay mulai rontok. Lindsay. Beberapa hari lagi, aku akan jomblo lagi. Ji. Ada apa, Nenek? Pemuda yang mengantarmu pulang, ada di lantai bawah. Apa dia? Mencarimu atau bagaimana? Tuan Lu ada di bawah? Ah. Nenek istirahat dulu di kamar. Aku akan lihat dulu. Oke. Gimana cara ngomongnya ya? Kalau dia nolak gimana? Tuan Lu? Kenapa kamu di sini? Dari mana kamu tahu aku di sini? Nenekku baru lihat kamu di lantai atas. Kamu cari aku? Lindsay. Aku sudah capek peduli omongan orang lain. Aku menyukai. Karena kamu juga ngerasa sama. Kenapa kita nggak bisa bareng? Soalnya kamu sudah nikah. Aku nggak mau jadi perusak rumah tangga. Kamu nggak merusak rumah tanggaku. Aku nikah cuma buat nenekku tenang. Sama warisin perusahaan, aku cari gadis sembarangan. Wait, nikah palsu. Cuma ketemu pas urus surat nikah. Mukanya kayak gimana aja, aku sekarang nggak ingat. Nikah palsu? Mirip banget dengan situasiku. Kasih aku 3 hari. Aku akan cerai dalam 3 hari. Asal kamu mau cerai dari suamimu, kita bisa bersama. Kebetulan banget. Aku dan suamiku juga nikah palsu. Dan juga akan cerai 3 hari lagi. Jangan-jangan kamu suamiku? Kamu dan suamimu juga nikmat palsu? Orang yang kupalsukan pernikahan, bernama Xiaoya Ma. Ini nama lamamu? Aku tidak pernah ganti nama. Namaku tetap Zili. Berarti memang orang yang berbeda. Aku tahu ada yang tidak beres. Kebetulan yang aneh ya? Tak perlu khawatir. Sekarang aku tahu. Pernikahanmu juga palsu. Dalam 3 hari. Saat kita berdua jomblo lagi. Maukah kamu bersama denganku? Baik. Aku akan bercerai dalam 2 hari. Suruh pengacara menyiapkan perjanjian cerai. Mengerti. Si Yolu, apa Bapak berencana bersama Nona Gila setelah bercerai nanti? Dia dalam situasi sama, pernikahan palsu seperti. Kami sudah sepakat. Setelah keduanya bercerai, kita akan resmi bersama. Silakan. Semua sudah siap untuk cerai. Ji kita sudah berdandan cantik. Mau kencan? Bukan kencan. Ini proses perceraian. Bercerai? Waktunya tepat. Bawa pulang pemuda itu. Kali ini, nenek suka pemuda itu. Akan kucoba. Nek, ngomong-ngomong, aku tak pulang makan siang. Baiklah, hati-hati di jalan. Tak. Sudah dalam perjalanan, akan tiba dalam setengah jam. Sudah dalam perjalanan, akan tiba dalam setengah jam. Dimengerti. Di mana lokasimu sekarang? Aku di sini, di sini. Lindsay, kau istriku? Bos yang selalu kau keluhkan, si pelit itu aku. Dan asisten ceroboh yang kau ceritakan, itu juga aku. Syukurlah ternyata kamu. Setelah sekian lama bersama, kita tak pernah sadar, orang yang selama ini kita cari, adalah satu sama lain.
Apa bodohnya? Aku tahu. Konyol sekali. Jadi, masih mau bercerai? Tidak akan. Seumur hidup takkan. Nenek, Yi sudah bangun? Apa katamu? Kubelang, apa Yi sudah bangun? Oh, mungkin masih tidur. Coba periksa kamarnya. Baiklah. Sarapan sudah siap. Masih tidur juga? Nenek, silakan makan dulu. Aku yang membangkangkannya. Ashley, tunggu. Yi. Sarapan sudah siap. Masih bermalas-malasan? Sayang, 5 menit lagi. Tidak. Kita harus ke acara olahraga Parent-Child Guangguan dan Yuyu. Suruh nenek saja yang pergi. Jangan harap. Nenek ada latihan Tai Chi bersama Pak Gu siang ini. Dia Ash. Lindsay. Kalau tak banggan sekarang. Kujelidik. Aku tak tahan lagi. Aku mau... Lindsay. Mau cari masalah ya? Coba ulangi kalau berani. Cuma bercanda. Aku jadi marah nih. Lu Zingzi. Maaf, jangan marah sama aku. Tolong jangan marah lagi. Aku mau nanya sesuatu. Kapan rencananya kamu akan punya anak ketiga sama aku? Kenapa mau punya anak ketiga? Jadi kamu maafin aku? Baiklah, aku maafin kamu. Tapi malam ini, kamu harus ganti rugi. Baik, aku akan ganti rugi. Wah, Lu Zingzi. Tadi kamu pura-pura marah ya? Enggak kok. Lagi bercanda aja. Bangun sarapan dulu, cepetan. Ok. Ternyata, kembang api yang tersembunyi di balik batu bata adalah esensi kehidupan yang sebenarnya.